hutang Bang Tani yang sudah lama, yaitu pembuatan enzim petelur. Jadi Bang Tani, di konten nama Bang Tani pernah langsung mempraktekkan aplikasi rahasia supaya ayam wetekon dapat bertelur dengan baik dan lancar. Salah satu resepnya adalah dengan enzim petelur. Bahannya belum Bang Tani buka. Kali ini Bang Tani akan buka, berikut cara penggunaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Tani di Kota? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Hari ini Bang Tani mau menuntaskan hutang Bang Tani yang sudah lama, yaitu pembuatan enzim petelur. Jadi Bang Tani, di konten nama Bang Tani pernah langsung mempraktekkan aplikasi rahasia supaya ayam wetekon dapat bertelur dengan baik dan lancar. Salah satu resepnya adalah dengan enzim petelur. Bahannya belum Bang Tani buka. Kali ini Bang Tani akan buka, berikut cara penggunaannya. Langsung kita mulai masuk ke bahan-bahannya dulu ya. Bahan-bahan utama yang diperlukan adalah nih, lele. Ini nanti sebagai sumber protein. Jadi banyak kandungan dari lele ini yang kita pakai. Satu bahannya lele. Kemudian bahan kedua nanti untuk enzimnya adalah dari nanas. Karena nanas ini banyak sekali mengandung enzim pemecah protein. Ini kita gunakan nanas. Kemudian bahan ketiga adalah gula aren. Gula aren yang Bang Tani pakai ini ya. Kemudian yang terakhir, kebetulan di Jakarta sudah mulai hujan, jadi Bang Tani sudah punya ini, air demineral. Oke, kita langsung praktekkan gimana cara mencampurkan bahan-bahan ini. Jadi ini bahan pokoknya. Yang lainnya bahan penunjang seperti pisau, timbangan, dan botol itu nanti kita jelaskan sambil berjalan ya. Jadi inilah bahan-bahan pokoknya. Yuk kita mulai langsung membuat. Semua bahan-bahan tadi, 4 bahan pokok tadi, kita akan masukkan ke dalam botol ini ya. Jadi untuk memudahkannya harus dipotong-potong. Jadi yang pertama Bang Tani akan mulai motong-motong lele dulu. Sebelum dipotong, Bang Tani kasih bocorkan dulu komposisinya. Berapa rasio bahan-bahan dari ini. Rumusnya seperti biasa, Bang Tani selalu bagi rumus. Rumusnya adalah 1:1:1:1:1. Artinya apa? Kalau ini 1 kilo, nanasnya juga 1 kilo. Gulanya juga 1 kilo. Airnya juga 1 liter. Nah, karena tadi Bang Tani sudah timbang, ini kalau nggak salah beratnya sekitar 200 gram. Maka nanti nanasnya juga diperlukan cuma 200 gram. Gula arennya juga 200 gram. Airnya juga hanya 200 ml. Oke, sekarang kita mulai dari memotong. Kita mulai potongnya dari nanas dulu saja ya. Lelenya belakangan karena masih ada darah-darahnya. Nah, nanas ini kita akan ambil cuma 200 gram. Pertama yang jelas ini batang daunnya, batang pohonnya ini nanti bisa dijadikan bibit. Jadi Bang Tani akan ambil dulu nih. Ini nggak kita pakai. Ini lumayan, insya Allah mudah-mudahan bisa ditanam nanti di kebunnya yang di kota. Oke, ini kita simpan nanti jadi tanaman. Kemudian kita perlu 200 ya, karena lelenya 200, gulanya juga 200, maka nanasnya juga 200. Kita coba lihat gini. Ini sudah 200 ya. Bang Tani sudah buatkan itu di konten sebelumnya. Makanya supaya teman-teman tidak kehilangan informasi-informasinya, supaya tetap nyambung, silakan di subscribe bagi yang belum subscribe, supaya informasinya nyambung terus. Nah, nanas ini kita perlu masukkan ke dalam botol. Jadi kita perlu potong kecil-kecil supaya bisa masuk ke dalam botol ini. Nggak perlu dikupas, karena kulit nanasnya pun bermanfaat. Ya, jadi nggak perlu dikupas, yang penting bisa masuk ke dalam botol. Ini kita masuk. Oh, ini yang 2 nanti saja belakangan kita masukkan setelah lele masuk. Nanti kita potong-potong lele ya sekarang. Oh, sekarang yang kedua adalah gula aren. Gula aren Bang Tani juga perlukan sebesar 200 gram. Oke, gula arennya kita perlukan juga 200 gram. 197, oke. 207 gram, oke, nggak apa-apa. Kita anggap 200 gram ya. Kemudian kita masuk-masukkan, yang penting bisa masuk. Kalau nggak bisa masuk kita potong.
Oke, kita masukkan semua gula-gulanya ke dalam. Nah, sebelum dimasukkan semua masih ada sisa nanas, sisa gula. Bang tadi belum masukkan semua, ini yang 200 ini di sini ya. Kita potong-potong dulu lelenya. Lelenya kita juga perlukan semua dalam keadaan terpotong-potong. Oke, lelenya sudah berhasil kita potong-potong. Sekarang kita masukkan ke dalam botol ini ya. Jadi nggak perlu yang penting bisa masuk ke dalam, nggak perlu dicuci macam-macam. Ya, yang penting dia masuk ke dalam botol. Berikut dalam-dalamannya. Karena semuanya ini mengandung nanti gizi dan protein yang bermanfaat bagi ayam. Apa saja manfaatnya, Bang Tani sudah uraikan di konten Bang Tani sebelumnya. Di sana Bang Tani sudah buatkan berikut cara aplikasinya kepada ayam. Jadi intinya bila ayam ingin rajin bertelur, kita harus tambahkan enzim supaya makanan yang dia peroleh, makanan yang dia cerna lebih mudah dipecah di tubuh dan mudah diolah ya, mudah diproses oleh tubuh sehingga penyerapan nutrisinya lebih sempurna. Dari penyerapan nutrisi yang sempurna itu diharapkan telurnya akan bagus, lancar dan berkualitas. Ya, jadi ini semua sudah dimasukkan. Begitu semua. Jadi yang sudah di dalam adalah lele, nanas, gula aren. Sekarang kita tinggal tambahkan air dan mineral ke dalamnya. Jadi ingat sekali lagi semua takarannya adalah resepnya adalah formulanya adalah 1:1:1:1. Ya. Oke, semua sudah masuk. Lalu tahap selanjutnya apa? Kita sekarang tahap selanjutnya adalah kita proses fermentasi. Kita tutup lubang masuknya supaya tidak ada nanti hewan-hewan yang masuk ke dalam sini. Ada lalat, ada segala macam ya, supaya tidak masuk, ada termasuk semut segala ya. Karena ini nanti pasti prosesnya berbau. Jadi sebaiknya disimpannya di luar rumah, di tempat yang tidak tercium bau manusia, tapi tidak boleh terkena matahari ya. Jadi ini disimpan di tempat yang teduh selama 40 hari. Nanti proses fermentasinya akan berjalan. Pada hari-hari pertama pasti bau busuknya akan keluar karena namanya juga ada benda mati di situ, ada makhluk hidup yang bangkai di situ ya, ada daging di situ. Jadi pasti ada prosesnya, itu yang perlu dihindari. Oke, sebelum kita simpan, kita harus kasih label dulu supaya kita tahu persis kapan pembuatannya ini. Sekarang tanggal berapa ya? Sekarang tanggal, kalau nggak salah tanggal, Bang Tani lihat dulu. Tanggal 14 November 2023. Itu pembuatannya. Dan ini waktunya adalah 40 hari minimal ya. Makin lama makin bagus, tapi 40 hari sudah cukup. Karena perlu fermentasi pengolahan ini. Ya, kita kasih tanda tanggal 14 November 2023 ini sudah masuk proses. Dan nanti bisa diaplikasikan 40 hari setelahnya. Ya, kita tinggal tutup, kita tinggal carikan tempat yang tidak terkena matahari tapi juga jauh dari penciuman manusia karena nanti beberapa hari ke depan baunya pasti nggak enak. Baik, demikianlah proses pembuatan enzim petelur yang sudah dibuat. Jadi Bang Tani sudah bocorkan bahan-bahannya, rahasianya, dan cara aplikasinya nanti sudah Bang Tani juga sudah buatkan. Itulah salah satu resep bagaimana supaya ayam white horn atau ayam petelur apapun bisa bertelur dengan lancar. Walaupun makannya mungkin kadang-kadang kita kasih yang di bawah standar. Tapi karena dibantu dengan enzim, maka proses pemecahan nutrisi dan mineral yang terkandung dalam pakan yang di bawah standar itu jadi lebih optimal karena disupport oleh enzim. Nanti aplikasinya bagaimana silahkan ditonton video sebelumnya. Terus bagi teman-teman nanti yang masih ada yang ingin ditanyakan dari konten kali ini, silakan gunakan kolom komen atau bisa juga gabung di grup Telegram Tani di Kota. Bang Tani sekarang grup Telegram itu Bang Tani juga silakan sudah mulai membuka untuk teman-teman yang sudah mulai beternak ayam WL. Di situ kemarin ada satu pemirsa Tani di Kota yang ternyata sudah beternak ayam WL tapi kesulitan untuk menjual ayam WL tersebut. Di sisi lain, Bang Tani sendiri banyak sekali permintaan. Banyak yang membutuhkan ayam WL ke Bang Tani, tapi Bang Tani terkendala di wilayah. Bang Tani wilayahnya di Jakarta.
Jadi seputaran Jakarta yang masih bisa Bang Tani layani. Untuk luar daerah, Bang Tani kesulitan. Untuk itu Bang Tani mengundang silakan bagi teman-teman yang di luar daerah yang sudah punya ayam WL, kalau kesulitan menjual ayam WL, menjual telurnya, silahkan kontak ke Bang Tani, nanti Bang Tani insya Allah akan arahkan kepada pembeli yang dekat di situ. Jadi kita saling kolaborasi. Mudah-mudahan yang berminat dengan ayam WL terbantu sehingga bisa memiliki ayam WL, dan yang beternak ayam WL juga terbantu bagaimana cara memasarkan ayam WL. Ya. Kemudian nanti silakan subscribe dan like channel ini supaya Bang Tani makin semangat bikin kontennya. Kemudian nanti apabila yang perlu produk-produk Tani di Kota, enzim yang sudah jadi juga bisa gunakan link Tani di Kota. Ya. Akhirnya jangan lupa untuk selalu bersyukur. Bersyukurlah dari hal-hal yang paling kecil sehingga hal besar akan datang pada kita. Sampai ketemu di konten Tani di Kota selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.